Future Leaders, good afternoon everybody. Selamat siang, sudah selesai makan? Sudah nonton session-session lain yang kece-kece di panggung-panggung lain di IMGS 2022 ya? Oke, so hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya dekat dengan kita semua. Mungkin karena ini panggungnya adalah judulnya Future is Female, aku akan sedikit menanyakan mungkin cewek-cewek di sini pasti sering dong ya dalam beberapa tahun belakangan ini atau mungkin juga dalam kesehariannya gitu. Pastinya sering mendengarkan kata healing atau mental health and all these issues that are very very relatable to our everyday lives. Nah, hari ini kita akan membahas in greater detail mengenai healing ini nih. Karena kita juga lihat bahwa sepertinya kata-kata healing ini these days it becomes some sort of a double-edged sword gitu. Jadi ada yang bilang bahwa oh it's a completely positive thing, tapi ada juga yang bilang bahwa tapi kan itu termnya misused banget gitu. Misused dalam arti kata, well saking seringnya dipakai jadi kadang-kadang ada yang mungkin pengertiannya berbeda-beda. Nah hari ini judul sesi kita ada Healing Sampai Hilang and Other Misused Term That Hurts Mental Wellness. Wow, what a statement. Oke, langsung aja kita akan mulai. Aku akan mengundang ke atas panggung 3 speaker kece. Ada Mbak Anastasia Satrio, silakan Mbak Anas. Kemudian ada Mbak Nina Moran dan Mbak Pinkan Mambo, silakan. Oke, sebelumnya mungkin aku akan quick introduction dulu untuk panel of speakers kita yang super strong ini. Mbak Anas, beliau adalah psikolog klinis dan juga tadi setelah ngobrol-ngobrol beliau juga mau menginfokan bahwa mental health survivor ya Mbak ya. Oke, we will talk about that later, what that means gitu. Kemudian ada Mbak Nina Moran juga, practitioner RTT dan juga mental health advocates and also practitioner. Dan ada Mbak Pinkan Mambo sebagai entertainer dan juga entrepreneur. Betul ya Mbak Pinkan? Yes, thank you. Oke, siap. Oke, aku akan sedikit memberikan konteks untuk pembicarakan kita hari ini ya. Jadi aku sendiri nih mbak-mbak sekalian selama 2-3 tahun belakangan ini tuh aku sendiri melihat nih di dalam diri aku dan juga orang-orang di sekitar aku gitu ya. Interest terhadap mental health ini udah menjadi sesuatu yang kayak udah jadi pembicaraan sehari-hari lah. It's no longer something that is tabu atau something yang sepertinya enggan dibicarakan gitu. Nah, ada yang menarik, menurut Galang Lutfianto, psikolog dan juga dari Universitas Gadjah Mada, beliau mengartikan healing, kata healing, itu sebagai proses penyembuhan diri dan mencari tahu terlebih dahulu akar dari permasalahan yang dihadapi. Itu kan kayaknya kompleks ya, itu bukan sesuatu yang kayak oke, healing let's go to Bali atau let's go to Lombok atau sekalian deh jauh sekalian ke Amerika gitu. Kalau mengacu pada apa yang Bapak Galang ini sampaikan gitu ya, sepertinya there is more to healing than simply looking for joy gitu atau momentary happiness gitu kan, kebahagiaan yang bisa kita ukur dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, untuk memulai pembicaraan kita hari ini mungkin aku mau tanya dulu nih dari masing-masing pembicara kita ini, boleh nggak sih definisikan healing dalam bahasa Anda sendiri-sendiri? Ini sebelum kita masuk ke konteks pembicaraan kita, silakan Mbak Anas. Oke, selamat siang teman-teman semua, senang sekali bisa hadir di sini. Kalau ditanya duluan udah kayak lagi kompre sama dosen ya, ditanya duluan healing itu apa. Dari pengalaman saya selama berkuliah psikologi dan saya juga pernah mengalami isu-isu kesehatan mental, jadi punya pengalaman juga. Proses healing, definisi healing itu dari asal katanya whole, utuh. Jadi healing itu berarti kita bergerak menuju keutuhan diri. Gitu sih gampangnya, tapi prosesnya ada banyak perjalanannya. Oke, gitu. We'll get back to you on that. Mbak Nina mungkin nih sekarang. Oke, mungkin kalau buat saya sendiri,
Memang healing itu proses untuk remembering ourselves again. Jadi mengingat kembali diri kita yang seutuhnya. Jadi karena kita sejak lahir dan dengan conditioning, dengan didikan, dengan ini, dengan itu, akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita ini utuh gitu. Jadi proses healing adalah proses mengingat kembali bahwa kita tuh sebenarnya udah utuh. Gitu. Wis keren, boleh tepuk tangan dulu dong mungkin buat Mbak Ana sama Mbak Nina. Oke, Mbak Pinkan silakan. Healing menurut Mbak Pinkan apa sih sebetulnya? Manusia tuh diciptakan untuk apa? Kembali lagi ke situ. Apakah untuk punya Ferrari atau untuk apa? Ini satu mission yang harus kita figure it out. Kita nggak bisa pegang-pegangan sama orang. Kita harus find out ada ujungnya tuh apa. Apakah semuanya akan dibawa mati? And the second one, I think kalau healing itu benar menyatukan ke diri kita lagi. Kita itu apa? Ada yang bilang kita miskin, ada yang bilang kita pesek, ada yang bilang. Tapi when we found out, ada pasti benar, ada prosesnya to get to know apa kita. Dan itu saya sendiri juga belajar dari YouTube, otodidak menemukannya. Jadi finally aja lah shortcutnya, intinya healing itu adalah benar memikirkan untuk mengutuhkan kita semuanya sehingga kita tahu ini headline-nya. Apa yang benar bukan apa yang netizen. Apa yang benar menurut, ya pokoknya apa yang benar intinya. Intinya apa yang benar yang harus kita to do, harus kita lakukan. Apa yang benar. Yang benar itu harus jadi diberkati, tidak minta-minta, harus jadi top of the top. Kalau Pinkan hari ini jadi Pinkan Mambo di Indonesia, gimana caranya I have to think Pinkan Mambo turun seluruh dunia dan lain sebagainya. Menjadi pengusaha, menjadi terlepas semua itu enggak pun Pinkan ya cukup makan kopi, minum kopi, makan nasi padang, that's it. Thank you. Oke, thank you Mbak Pinkan. Oke, aku mau ke Mbak Anas nih sekarang ya mungkin sebagai psikolog klinis ya atau psikolog anak dan remaja tadi bilangnya. Aku mau tanya nih Mbak, jadi yes kesadaran mental itu sudah meningkat, kita bisa lihat dari engagement dan juga conversation yang bisa kita lihat di sosial media gitu ya. Tapi menurut Mbak Anas sendiri sebagai seorang dengan latar belakang medis gitu ya, bagaimana pendapat Mbak Anas terhadap fenomena ini? Fenomena di mana informasi itu sudah banyak tersebar di mana-mana dan memang orang punya akses terhadap informasi itu begitu. Oke, kalau ditanya ke saya jadi salah satu orang yang ikut berkontribusi dan bertanggung jawab membuat awareness ini di media sosial jadi viral. Karena saya bisa ingat banget waktu Maret 2020 kita semua lockdown, itu klinik tempat saya praktek sebagai psikolog tutup semua. Jadi yang mengalami krisis eksistensial bukan cuma teman-teman tapi saya juga. Waduh, kalau saya nggak kerja sehari-hari selain uang berkurang, terus makna hidup saya apa ya? Mungkin teman-teman mengalami itu ya pas pandemi ya, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang kita familiar, terus mulai mempertanyakan kemanusiaan kita gitu. Saya ngapain ya? Terus dari situ saya merefleksikan ke diri sendiri dan itu tahun 2020 itu saya sendiri dari 2016 sudah sering seeking professional help buat mental health saya. Jadi saya juga waktu momen mulai lockdown saya konseling ke psikolog saya gitu. Terus atau ikut workshop buat mengenal diri gitu. Dari situ saya mulai punya refleksi diri dan aware kalau saya aja yang udah belajar psikologi secara formal kuliah 7 tahun, saya sendiri udah sering konseling, saya aja bingung nih menghadapi pandemi kayak gini, cemas, kan uncertainty itu bikin kita cemas ya. Gimana ya orang-orang lain masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi ini. Coba deh saya sharingin pelan-pelan apa yang saya tahu tentang emosi di sosial media. Nah disitulah dari Maret 2020 follower saya cuma 3.000, hari ini 80.000. Jadi itu bisa menunjukkan betapa orang aware soal isu ini gitu. Jadi kalau ditanya mungkin buat saya sisi positifnya kita semua bisa melewati pandemi itu bersama-sama karena saya lihat banget 2021 itu webinar-webinar live Instagram soal mental health dari beragam practitioner ya, dari beragam bidang itu tinggi banget peminatnya dan emang kita nggak bisa kemana-mana ya. Baru kerasa nih begitu orang udah bisa keluar rumah webinar menurun minatnya. Tapi
ketika orang terbuka, mungkin nanti Mbak Nina bisa menjelaskan lebih aware lagi, begitu orang terbuka atau pengen belajar sesuatu udah mulai kerasa lapernya ya, belajar mengenal diri gitu, memang perlu kita langsung kayak main badminton harus menyediakan nih apa ya sarana-sarana buat tahu dengan lebih tepat lagi supaya nggak misuse, nggak salah menggunakan kata-kata atau malah dipakai buat ngejudge orang lain, kira-kira itu. Oke siap, jadi berarti fenomena ini lebih harus disikapi ya Mbak Anas ya. Jadi bagus that people are being more aware, tapi at the same time ya harus ada cara-cara juga untuk menyikapi fenomena tersebut. Aku mau ke Mbak Nina sekarang. Mbak Nina mungkin kita bisa mulai dengan menjelaskan, tadi kan aku pas mengenalkan Mbak Nina, aku bilang Mbak Nina ini adalah metodenya namanya RTT. Mungkin boleh dijelaskan nomor 1 adalah apa itu metode RTT, kemudian nomor 2 aku ada sedikit pertanyaan juga, yaitu yang sama dengan Mbak Anas, kira-kira dengan maksudnya lebih banyak lagi orang yang berbicara tentang mental health, bagaimana selain Mbak Nina membantu mereka dari metode yang Mbak Nina terapkan, tapi juga secara sharingnya, karena aku tahu Mbak Nina juga salah satu orang yang lumayan vokal di sosial media untuk sharing mengenai RTT dan juga manfaatnya untuk hidup orang banyak. Oke, thank you. Jadi RTT itu kepanjangannya adalah Rapid Transformational Therapy. Sebenarnya RTT adalah sebuah metode hipnoterapi. Jadi secara umum mirip dengan hipnoterapi, cuman RTT itu sangat komprehensif. Jadi dalam satu sesi itu bisa kayak sama dengan 3 atau 4 sesi hipnoterapi. Jadi biasanya capek dan panjang banget gitu. Cuman secara spesifik nggak semua kasus mental health bisa ditangani dengan RTT. Makanya saya juga sebenarnya sebagai RTT practitioner dan juga sebenarnya dianggapnya sama Kemenkes kita nih, saya disebutnya adalah nakes tradisional. Jadi kalau misalnya dilihat dari izinnya, ujiannya benar-benar berat, sama kayak ada ujian tertulis, ada ujian profesi, ada sidang profesi, ada sumpah profesi gitu. Jadi mirip-mirip sama tenaga kesehatan gitu. Cuman di Indonesia hipnoterapis gitu ya, terutama dengan RTT itu masuknya tuh sama kayak kelasnya kayak sinse gitu. Jadi bisa dibilang mirip-mirip. Alternatif medicine ya berarti. Iya, masuknya lebih ke situ, lebih ke holistic medicine, lebih ke situ. Cuman jadi, karena mungkin tapi saya nggak tahu ya kalau hipnoterapis pada umumnya seperti apa, tapi karena saya teruji dan terdaftar oleh Kemenkes, maka ada kode etik dan ada yang kasus-kasus tertentu yang bisa ditangani oleh RTT. Jadi tidak semua. Dan kalau misalnya saya ada klien yang mungkin ranahnya bukan RTT gitu ya, bukan hipnoterapi, maka saya wajib untuk memberikan saran untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi khusus untuk RTT sendiri itu kalau mau ke RTT hanya untuk mencari tahu akar permasalahan dari apa yang kita rasakan. Jadi itu saja. Jadi kalau misalnya kita merasa kok aku cemas ya, kok aku takut ya, kok aku gak bisa tidur ya, kok aku senggol bacok ya, kayaknya orang apa dikit bawaannya pengen marah ya gitu. Jadi yang bisa dibantu dengan RTT adalah melihat gini loh, jadi akar permasalahannya ada di sini. Kenapa sampai kita tuh sedih terus berkepanjangan, kita tuh marah terus atau kita tuh merasa kok aku rasanya apapun yang aku lakukan gak pernah ada cukupnya. Jadi cuman sampai di situ aja. Jadi kita kalau RTT itu biasanya untuk mencari tahu sebenarnya akar masalahku ada di mana, event-event apa yang membuat aku jadi trauma, kemudian di reframe. Nah, baru kemudian ada namanya proses transformasi atau terapi lanjutannya gitu. Nah itu istilahnya pakemnya RTT hanya di situ gitu. Nah kemudian kalau soal fenomena yang terjadi sekarang, biasanya sih saya sangat vokal tentang ini ya. Jadi mungkin saya banyak memvalidasi apa yang kita rasakan bersama. Karena banyak orang yang kayak kalau misalnya ngerasa sedih atau kepikiran atau kesel sama apa gitu. Kan biasanya kalau kita curhat sama orang suka tiba-tiba dibilangnya gini ya kayak udahlah ya namanya juga orang tua, ya udahlah mau diapain lagi. Kamu mah kayak begitu kayak kurang bersyukur. Atau biasanya kayak gitu mah kurang ibadah, ya misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi biasanya saya meluruskan bahwa kalau kita cemas, kalau kita sedih, kalau kita depresi atau apapun, itu gak berarti kita kurang ibadah atau kita gak bersyukur. Ada hal-hal yang memang perlu dicari tahu akarnya dan itu bisa dilepasin gitu.
Oke, wah menarik banget ya. Nah ini kita udah dengar dari sisi profesionalnya nih. Nah aku mau ke Mbak Pinkan nih sekarang. Mbak Pinkan, untuk Mbak Pinkan secara pribadi nih ya, mungkin nanti ini berlaku untuk kita semua sih. Karena seperti tadi aku bilang ya, di stage futurist female ini underliningnya female gitu. Kan kita sebagai wanita kan pasti banyak ya tuntutan ya sebagai wanita itu sendiri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, adik, banyak banget gitu. Nah untuk Mbak Pinkan sendiri nih, apa sih kira-kira poinnya di mana Mbak Pinkan berpikir bahwa oh I need help atau aku kayaknya butuh mencari informasi lebih, oh kayaknya ada sesuatu yang harus dibenahi dari diri aku gitu. Di poin mana Mbak Pinkan merasa bahwa itu ada kebutuhannya dan biasanya Mbak Pinkan carinya kemana informasi tersebut gitu? Oke. Di mana kebutuhannya itu pertama ketika semua orang itu menjahati kita. Bukan semua orang, beberapa pihak. Karena banyak orang baik. Bahkan ketika kita berikan segalanya, biasanya yang bucin-bucin termasuk saya, dulunya bodoh banget. Sampai menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk, wajar sih, kaulah segalanya, cinta kan, karena Boleh cinta. dilanjutin dikit Mbak. Wajar. Tapi back again ternyata tiba-tiba orang yang kita cintai atau bos kita atau uang kita atau Ferrari kita apapun yang kita anggap dewa tiba-tiba tusuk kita kayak what kayak gitu. Terus itu satu. Kedua titik di mana ketika kita susah kita nggak ada makan minum anak, saya sempat pindah rumah nggak ada rumah, minta endorse, dijamu kayak diva. Tapi saya nangis karena saya lagi susah sebenarnya mumpung endorse maksudnya. Ketika kita susah, kita minta sama orang yang harusnya membantu kita. Dan kita bilang, kamu kan harusnya. Kamu kan anak harusnya. Kamu harusnya terus yang kita bilang. Tapi one titik kayak gak bisa Ping. Gak bisa you try to change someone, gak bisa. Terus aku cuma butuh kayak, are you okay Ping? Kayak dari someone special atau apa kayak, are you good, uangnya cukup enggak gitu. Tapi I didn't get that, aku enggak dapet itu. What a pity life. Aku oh my god, terus aku kan cari uangnya susah banget dulu ya teman-teman. Jadi aku kayak ke bawah kayak cium aspal, pokoknya kayak susah. Kamu gak akan lihat aku sebling-bling ini, sebutek itu waktu itu intinya. Dan udah itu saat di situ dan saat aku rasa beberapa pihak, even though semua orang, oke, aku kasih cerita, kita itu diamond di dalam pasir. Semua orang boleh bilang boleh bilang harusnya kurang ibadah, harusnya ini. Tapi gak ada, karena kita itu diamond, jadi gak ada orang yang kita bisa tanya terus kita expect jawabannya itu benar. Which is cuma diri kita yang harus figure it out, apa yang harus kita lakukan. Sampai kita tahu, oh I'm a princess, I'm a superstar, I'm a diva. Ya aku selalu katakan positif. Terus solusinya adalah ketika, solusinya aku harus bergantung dengan diriku sendiri. Aku gak akan kaya raya kalau kamu miliarder, kamu belum kaya sebelum kamu triliuner. Tapi kamu triliuner juga kalau kamu buang sampah sembarangan, berarti kamu orang paling miskin sedunia. Jadi you have to take care. Jadi aku belajar otodidak, bisnis dari Amerika, dari mana aku belajar sampai aku jadi pengusaha yang diberkati. Akhirnya aku juga punya 50 perusahaan dan intinya daripada itu akhirnya aku menemukan bahwa aku yang harus membuat diriku kaya raya, membuat diriku who I want to become. Ya, jadi aku berawal dari aku yang harus buat. Ya. I don't need someone, I just need my God. Yes. Oke, jadi willpower itu yang kemudian ngedrive Mbak Pinkan untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan karena aku ya. selalu nangis. Iya, oke, that's nice. Itu cerita yang menurut aku mungkin banyak orang melihat kadang-kadang oh artis atau ini hidupnya baik dan lain-lain, tapi mungkin dari ceritanya Mbak Pinkan tadi kita bisa belajar banyak hal ya gitu ya. Oke, mungkin aku kembali lagi ke Mbak Anas lagi gitu ya. Mbak Anas, kalau dari sisi dari kacamata Mbak Anas sendiri nih, kapan sih waktu yang tepat untuk seek help? Aku nggak bilang medical help ya, tapi seek help in general gitu. At what point? Mungkin Mbak Anas bisa cerita dari kacamata medis dan juga kacamata sebagai orang biasa gitu. Oke, kalau sebagai seorang psikolog klinis anak dan remaja, kadang-kadang kan orang tua nanya ya, ini anak saya tantrumnya masih wajar atau udah perlu
cari bantuan psikolog, atau ini cemasnya wajar atau enggak, dan kita lagi mengalami fenomena karena ini tahun ajaran pertama mulai sekolah, isu-isu sosialisasi ini jadi muncul sekali. Karena bayangin 2,5 tahun pandemi di rumah, anak 1, anak 2, tiba-tiba masuk kelas 30 orang, ini lagi situasi wajar kalau semua orang lagi chaos, anak-anaknya lagi chaos dalam berteman. Jadi ini saya dari tadi nanganin kasusnya yang dia mukul temennya di sekolah, terus nggak tahu nih bagaimana cara berinteraksi. Jadi kalau ditanya kapan sih butuh cari bantuan, gampangnya kesehatan mental tuh mirip sama kesehatan fisik, di mana ada frekuensi, intensitas, dan durasi. Kalau di kesehatan fisik itu kan kita butuh buang air, tapi kalau frekuensi, intensitas, durasi kita buang air udah berlebihan, mungkin kita diare ya. Dan kalau udah diare mungkin kita nggak bisa sendiri, harus pergi ke UGD. Mindset yang sama, logika yang sama kita pakai untuk kesehatan mental dan emosi. Nangis boleh nggak? Boleh. Tapi kalau frekuensi, intensitas, durasi nangisnya udah terlalu intens, tiap hari 3 jam nangis, waktu saya pernah ngalamin depresi klinis itu air mata turun sendiri kagak ada alasannya gitu. Atau cemasnya tuh intens banget dan dari cemas skala 9 dari 10 nih nggak turun-turun nih. Wah kayaknya saya mau pakai cara apapun, udah pakai aromaterapi nggak turun-turun, kayak saya butuh bantuan profesional. Itu kalau profesional yang arah klinis ya. Tapi ada juga profesional mental health yang ngebantu untuk self growth, untuk bantu coaching diri kita menemukan panggilan hidup, misi hidup kita. Nah itu kalau mulai ngerasa, duh kok hidup saya kerjanya gini-gini aja, atau teman-teman yang masih kuliah, nanti saya lulus mau ngapain ya, dan pengen menemukan ikigainya gitu ya, menemukan panggilan hidupnya, itu juga bisa tuh mulai mencari bantuan profesional tentang karir atau tentang yang sesuai sama passion kita gitu, karena kita hidup di zaman yang 2030-2045 ke depan nanti orang tua kita tuh nggak ngerti ini bidang pekerjaan apa. Jadi kita udah nggak bisa pakai referensi orang tua saja untuk menjalani hidup sebagai orang dewasa itu. Wis, oke. Aku punya sedikit tambahan. Berarti kalau kayak gitu mungkin ini pertanyaan tambahan sih Mbak. Berarti kalau misal, benar nggak kalau aku bilang bahwa kita nggak perlu nunggu sampai kita sakit dulu, tapi kalaupun kita merasa memang ada gangguan, itu sebetulnya dua-duanya adalah waktu yang tepat untuk seeking any kind of help gitu. Ya, gitu jadi kuncinya tuh memang di awareness-nya gitu. Makanya kenapa kita perlu ada di sosial media, perlu melakukan edukasi di semua bidang, karena kalau sudah aware, mereka bisa menyadari sendiri. Karena tadi benar yang Mbak Pinkan bilang, kita harus yang kenal dulu nih, ini saya masih sanggup apa enggak sendirian, atau saya sudah dibantu. Dan awareness orang, kemampuan orang mengelola masalah-masalah dalam hidup sebagai orang dewasa itu kan masalah hidup akan terus berganti terus ya. Ini masih masalah hidup yang wajar kayak rumah bocor, ada rayap, atau ini tuh kok orang tua saya itu selalu bertengkar, atau saya ini udah gak sanggup dengan relasi saya. Nah itu yang kita yang paling aware sama rasa sakit itu. Jadi ketika kita aware seperti kalau kita sakit tenggorokan, ada yang oh ini mas saya minum obat sendiri tidur gak apa-apa, atau oh saya perlu cari bantuan, nah itu awareness masing-masing orang. Oke siap. Kalau Mbak Nina, aku mau sedikit gali lagi. Tadi Mbak Nina sudah menjelaskan sedikit tentang RTT. Aku sempat capture tadi Mbak Nina ngomong tentang hipnoterapi dan juga finding that inner aku lupa bahasanya Mbak Nina tadi. Akarnya sih, Akarnya, roots-nya gitu ya. Jadi boleh nggak Mbak dielaborate sedikit dalam proses kita melakukan RTT ini misalkan dengan Mbak Nina gitu ya. How do people find the root problem or the root cause of their problems in life gitu? Sebenarnya itu tadi ya, mungkin aku sekalian mengaitkan sama pertanyaannya sebelumnya. Jadi kalau kita tipenya sering melatih awareness, pada umumnya sebenarnya nggak butuh bantuan profesional gitu. Karena kita ini sifatnya kayak Google Map gitu ya. Kita tuh kayak GPS gitu. Jadi kita cuma bilang sebenarnya abis ini ke sini, kita kasih tahu ini sebenarnya ada ini gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya kitanya emang udah canggih gitu ya, kita punya sudut pandang yang bisa kayak burung gitu kali ya. Jadi kita bisa lihat sendiri. Tetapi makanya biasanya gimana cara kita cari root cause, kalau kita banyak cari awareness cuman simply dengan kayak breathworks atau napas atau kita meditate, kita tanya sama diri sendiri akan kasih jawabannya. Dan biasanya pada saat lagi sesi RTT yang aku bantu cuman gitu aja, aku bantu untuk kita relax, aku bantu biasanya breathing teknik dulu, terus aku ajarin gimana cara kita relax dulu, terus begitu udah relax memang ada tekniknya supaya cepat. Kita kan kadang-kadang ada orang aduh meditate ya, aduh pikiran aku kemana-mana nih
gitu kan ya. Dalam arti itu ada tekniknya yang aku bantu, hitungan 10 detik and then you can actually dah diem otaknya gitu. Nah jadi nggak kayak TV-TV yang tiba-tiba nggak sadarkan diri, nggak gitu. Nggak, itu benar-benar, itu namanya stage hypnosis. Jadi tujuannya adalah entertainment. Jadi nggak ada kayak gitu tiba-tiba nggak sadarkan diri gitu. Dalam hipnoterapi kita sadar total, bahkan rasanya ya cuman kayak lagi ngobrol sama aku tapi lagi merem gitu. Nah cuman karena tekniknya itu tadi, jadi kita tuh kayak merem tapi kita benar-benar otaknya tuh diem. Nah aku ngajak ngobrol aja, oke sekarang aku ajak kamu untuk ke kejadian yang bikin kamu ngerasa, kalau sampai kamu takut kalau sampai bilang enggak. Kalau kamu balik ke masa dimana kamu ngerasa takut bilang enggak. Nanti diem aja, nggak perlu dicari, nggak perlu apa, tiba-tiba ada memori yang akan keluar. Atau beda-beda setiap orang. Ada yang memori yang keluar, ada yang tiba-tiba suara gitu. Tergantung modalitas kita, kalau kita orangnya visual, cenderung kita akan ingat memori. Kalau kita orangnya auditori, kita cenderung dengar kata-kata. Jadi kalau kata-katanya lekit, itu pasti lebih ingat kata-kata. Ada yang kalau misalnya kita tipenya kinestetik, jadi kita bisa rasain, nggak tahu aku tiba-tiba sedih banget gitu. Jadi itu yang, tapi memang semua manusia itu storing memories itu beda-beda. Ada yang kayak gitu atau ada yang rasanya di badan. Aku pernah bantu orang yang sering dipukulin waktu kecil gitu. Jadi pada saat aku bawa kamu ke kejadian yang bikin kamu ngerasa takut banget gitu. Dia ngerasa kaki aku sakit, ini aku sakit. Jadi dia memorinya disimpannya di badan gitu. Nah pada saat kayak begitu aku bantu untuk rilisnya gimana, biasanya breathing. Terus aku juga ngasih tahu, di saat itu kamu merasa apa. Sebenarnya pada saat kita go back gitu ya, mencari roots ini, yang dibutuhkan apa sih, ngapain kita balik-balik lagi, karena dia udah keburu kekunci. Nah masalahnya kalau kekunci itu udah ada yang namanya neural pathway. Jadi kita itu setiap ada habit, setiap ada yang sifatnya otomatis gitu ya, itu ada saraf yang udah kebentuk. Dia udah kayak ada satu klaster di saraf kita yang mau nggak mau, tanpa kita sadari begitu ada triggernya kita akan bereaksi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengingatkan kita sama perasaan merasa dikecilkan gitu ya. Orangnya sebenarnya cuma ngomong apa tapi kita tiba-tiba udah berasa kecil. Karena apa? Karena itu tadi. Jadi dan itu kita nggak bisa dibilang wah lebay banget sih kayak gitu aja udah marah, udah kayak gitu aja udah nangis gitu. Nggak bisa gitu karena itu sifatnya otomatis dan sifatnya saraf gitu. Nah sampai kita balik lagi ke momen-momen atau mengingat kembali memorinya atau kapan itu dia tercipta. Kemudian kita di momen itu kamu ngerasa apa, aku bantu untuk proses. Kalau mau nangis, mau teriak, mau segala macam sumpah serapah, udah kata-kata kotor semua ada deh di ruang terapiku kayak gitu. Nggak apa-apa, keluarin proses. Udah begitu dia proses, dia netral. Nah kalau udah netral, udah kita tinggal bilang sama diri sendiri bahwa itu udah bukan aku lagi, aku pengennya jadi kayak apa. We get to actually program diri kita sebagaimana kita pengennya. Jadi kebohongan terbesar di dunia ini adalah bahwa ya udah itu karakter. No way gitu. Jadi aku gak percaya tuh sama orang yang bilang, ya gimana dong gue orangnya gini. Aku dulu sebelum aku jadi terapis, ya udah deh mau gimana lagi. Sekarang udah ngomong kayak gitu, aku bullshit aku gitu. Karena basically itu semua either kamu mau fix yang ada yang itu atau enggak. Terus kedua, itu rentetannya sangat lurus gitu. Jadi pertama pikiran bikin kita punya perasaan ada reaksinya di badan reaksinya ada jadi penyakit. Contoh aja gini, kalau kamu malu, kamu suka blushing kan? Ya, perasaan ada reaksi ke badan, bener nggak? Kita stres perutnya sakit. Nah itu, jadi makanya kalau misalnya kita go back lagi ke yang ini ada apa, rootsnya ada apa, makanya akhirnya kita bisa ganti. Nah gantinya dengan kayak gitu bilang apa, and we get to tell ourselves, aku mau jadi orang yang kayak apa, pokoknya aku nggak mau tahu. Kita bisa taruh program di otak kita mau jadi apapun bisa gitu ya. Karena itu bukan soal, aku bisa apa enggak ya. Enggak, itu benar-benar anatomi manusia, it's our biology. Jadi bukan soal aku sanggup enggak, aku bisa enggak, itu memang fungsi otak kita, fungsi saraf kita begitu. Jadi kita bisa kayak ganti, saya maunya ke depannya saya semakin hari semakin jadi apa gitu ya. Dan ini bedanya sama kalimat afirmasi. Kalau kalimat afirmasi kita bilang aku pinter, aku cantik, kita bilang iya gue juga maunya gitu kan ya. Bener nggak? I don't believe that gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang tadi gitu relax, kita bilang aku mau semakin hari aku semakin
Nah itu kata kuncinya, aku semakin hari semakin. Akhirnya si otak itu akan membuat sebuah neural pathway baru di mana kita akan bereaksi seperti yang kita mau. Kapan kita bereaksi jadi seperti yang kita mau, kapan itu jadi otomatis 66 repetition. And you can Google this is basically benar-benar just neuroscience. Jadi 66 kali kita repeat apa yang kita mau program ulang, that's how we change. That's how we change ourselves. That's how we change our attitude, akhirnya changing our future, apapun itu. Gitu. Oke, wah ini banyak banget kayaknya yang bisa diserap, dipelajari dan kita note juga nih buat hari-hari kita ke depan juga ya. Oke, nah sekarang aku mau ke Mbak Pinkan. Kita balik lagi ke topik kita hari ini, healing. Kata-kata healing ini nih. Aku mau tahu dong Mbak Pinkan kalau misalnya kayak ngomongin healing, Mbak Pinkan sendiri untuk healing biasanya ngapain? Karena aku viral kemarin, aku bisa healing sedikit demi sedikit dan sekarang is getting banyak healingnya. Sebelum aku viral, aku hanya hitungan detik aja aku healingnya, kasihan hidup aku. Tapi kalau ditanya healingnya ngapain? Healingnya biasanya kita kan cari nih, hidup kita nih kan kayak game. Jadi kita nggak bisa nyontek tetangga bikin game apa dan puzzle-nya kayak gimana. Jadi kenapa dia bisa naik Ferrari, kenapa dia bisa bahagia, kenapa si tukang pecel bisa lebih kaya daripada yang naik Ferrari. We have to find out kenapa gitu. Nah aku jenisnya itu kalau aku lebih cari kayak mencari di YouTube sebenarnya. Iya, cari terus. Ya, jangan cari di netizen, di Instagram, no. Jadi cari apa kebenarannya. Nah, Di tadi YouTube kayak dengan orang-orang yang expert di bidangnya iya, gitu ya? aku baca Bill Gates, aku baca Thomas Alva Edison, aku dengernya itu Joel Osteen, terus pokoknya Rich Dad Poor Dad. Yuk, kamu harus baca buku itu, bagus banget. Cara berpikir menjadi poor dad, daddy yang miskin, daddy yang kaya, nah itu beda. Nah itu intinya aku belajar sendiri semuanya dan setelah udah belajar ya healing kan. Jadi kayak oh cuma gitu aja jadi triliuner caranya. Oh that's so easy banget gitu. Oke, jadi little things ya, maksudnya kayak dari mencari informasi sendiri, kemudian juga membaca dan lain-lain, itu juga part of your healing actually. Jadi harus smart. Ya, Jadi that's how you- perempuan harus smart, nggak boleh blow on. Yes, Iya, benar. pastinya. Oke, kalau gitu aku balik lagi ke Mbak Anas. Tadi kan kita udah denger nih ceritanya Mbak Pinkan ya. Aku mau tanya nih Mbak Anas. Mbak Anas, tadi kan kita sempat ngobrol nih sebelum kita mulai sesi ini gitu ya. Mengenai this healing phenomenon, this mental health phenomenon gitu. Dan Mbak Anas sendiri tadi cerita tentang motivasinya kenapa mau sharing mengenai selain daripada memang itu bidangnya Mbak Anas gitu. Nah, tapi mungkin aku mau tanyakan adalah kita kan di sini kan eventnya millennials and Gen Z ya. So we know the habit of millennials and Gen Z, terutama untuk Gen Z itu kita tahu mereka memang tumbuh di dunia di mana mereka tidak mengenal dunia sebelum digital revolution gitu ya. Di mana ada akses terhadap informasi. Nah sekarang aksesnya sudah ada gitu ya. Terus buat apa kita butuh dokter kalau informasinya semua sudah ada di sosial media? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Apakah kita bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri dan mendiagnosa? Itu nomor satu. Kedua, oke, kita sudah punya akses ya terhadap informasi tersebut. Siapa yang mengkontekstualisasikan informasi tersebut agar pengertiannya tepat sehingga hal-hal seperti healing jadi hilang itu tidak terjadi gitu Mbak Ana, silahkan. Ada 2 pertanyaan ya Mbak ya. Mbak Iya. nanti Ngania tambahin ingetin lagi. Oke, yang pertama adalah Mbak Ana sharing tentang ini dan bagaimana Gen Z itu mereka mengakses informasinya, mereka punya akses terhadap informasinya. Yang kedua, bagaimana dengan akses tersebut bagaimana mereka harus menyikapinya. Iya, saya tahun ini tuh umurnya 32 tahun, saya lahir tahun 90. Jadi saya ngalamin banget kehidupan teman-teman di sini kalau lahirnya 90 kan dari ngalamin nonton RCTI gitu ya, terus nonton Doraemon tiap pagi jam 8. Dan kita kebentuknya agak mirip tuh karena masa kecil nontonnya sama. Mungkin akan beda sama yang nontonnya Upin Ipin sama Bobo Box ya, Bobo Boy ya zaman sekarang. Jadi apa yang ada di dulu belum ada sosial media, tapi apa yang ada di televisi, media, itu kan ngebentuk sebenarnya kalau di 7 tahun pertama kita ngebentuk alam bawah sadar kita kan gitu. Nah,
Dan jadi kita juga mengalami orang tua generasi boomers yang mereka hidup di zaman secara masyarakat global itu kan ekonominya lagi merintis ya. Jadi orang tua kita itu kebanyakan dari kita pasti tujuannya menjadi orang tua itu adalah menyekolahkan anak jadi sukses, anak dapat pekerjaan stabil karena kehidupan mereka dulu susah. Kalau kita trace back ke kakek nenek kita, kayak kakek saya itu tentara perang kemerdekaan Indonesia, jadi buat hidup tiap hari di rumah yang sama itu udah udah goal hidup, karena dulu waktu zaman perang kita pindah-pindah rumah dulu mereka. Jadi kita juga perlu punya konteks memahami orang tua kita gitu. Kalau saya sendiri berminat dan mendalami namanya transgenerational trauma, trauma yang turun-temurun secara tidak sadar dari orang tua kita, kakek nenek kita gitu ya. Dan untuk memahami ini supaya kita nggak cuma nyalahin orang tua atau karena saya juga banyak memproses inner child gitu. Kalau orang-orang nggak ngerti dibilangnya, wah ini nih bikin jadi anak durhaka ya karena ngomongin orang tua gitu ya. Padahal bukan, tapi we have to understand first gitu. Kalau kita lebih punya compassion, kita lebih punya welas asih, pertama tentu ke diri kita sendiri dulu. Dari melatih ke diri kita lalu bisa punya welas asih dan understanding ke orang tua kita. Kenapa ya mereka kayak gitu. Dan understanding itu bukan berarti memaafkan. Understanding itu memahami, oh iya ya karena dulu orang tua saya 9 bersaudara, mau makan aja susah, nggak heran makanan sekarang melimpah ruah nih di rumah. Understand, tapi setuju nggak? Nggak setuju. Bisa memaklumi nggak apa yang dia lakuin? Mungkin bisa maafin nggak? Nggak apa-apa kalau belum bisa gitu loh. Jadi dalam proses healing menurut saya pribadi, mindset yang membantu kita itu adalah melihat segala sesuatu tuh dalam perspektif yang luas, kayak shade warna lipstick, kayak spektrum. Kesehatan mental tuh spektrum, dia bukan hitam putih dikotomi kayak teknik 1010 bahwa oh pilihannya hanya cuman menerima diginiin sebagai anak atau oh harus maafin orang tua. Everything in between, everything is possible ya Mbak Nina ya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu ketika kita terpapar dengan informasi mengenai mental health gitu kan, kita tetap perlu berarti professional opinion atau professional input gitu, atau mungkin cukup dengan kita membaca kemudian kita bisa aplikasikan. Oke, ini pertanyaan menarik yang kalau ditanya saya dengan topi sebagai seorang psikolog klinis, jawabannya tuh tergantung gitu. Tergantung apa? Depends on kamu ngerasa butuh bantuan profesional nggak gitu. Terus misalnya butuh diagnosa. Diagnosa ini untuk kamu klarifikasi dong, kayak misalnya saya pergi ke nutrisionis untuk tahu nih saya udah obesitas atau belum gitu. Kalau nggak punya ilmunya kan ngira-ngira dong, iya kayaknya saya udah kelebihan berat badan. Tapi untuk saya tahu, oh ini masuk obesitas atau baru overweight aja, ya pergi ke yang ngerti ilmu nutrisi gitu. Jadi itu yang menurut saya mindset itu perlu kita punya. Terus tujuan berikutnya apa? Kayak saya setelah saya jadi psikolog klinis anak dan makin menemukan panggilan hidup masih ongoing, tapi saya merasa saya pengennya tuh